Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja di sana. Jadi, insya Allah yang sekarang itu bab terakhir. Nah, ngelanjutin materi minggu lalu. Jadi masih tetap kemagnetan dan pemanfaatannya, tapi mungkin yang hari ini itu tinggal penerapannya aja. Nah, kemarin itu sebenarnya udah Ibu bikin video yang sangat epic banget. Tapi karena Ibu ada beberapa Ibu tuh nontonin kalian video yang ada di YouTube. Nah, ternyata kena copyright gitu. Jadinya diblokir sama akun YouTube. Padahal kan niat hati itu maksudnya tuh pengen nunjukin video yang bagus tentang kemagnetan, tentang apa migrasi ikan-ikan lah. Lah kok blokir gitu. Oke, kita lanjut materi yang minggu lalu. Review dulu ya sebelum menginjak materi selanjutnya. Nah, kemarin itu kan tentang migrasi hewan, di mana perbedaan musim salah satunya itu menyebabkan hewan melakukan migrasi. Nah, bagaimana hewan bisa kembali lagi ke tempat semula gitu setelah mereka keliling dunia, mereka bisa kembali ke tempat semula. Nah, apakah mereka punya GPS? Tentu saja tidak, tapi mereka memiliki alat yang fungsinya itu hampir mirip dengan GPS gitu. Apakah itu? Tetet, yaitu magnet yang ada di dalam tubuhnya. Nah, magnet ini tuh akan berhubungan dengan medan magnet yang ada di bumi. Jadi medan magnet bumi. Apa saja hewan-hewannya? Ada burung. Contohnya dulu kita tahu kalau nggak salah kantor pos itu lambangnya burung merpati ya. Iya, soalnya burung merpati itu eh, konon katanya dia itu si apa? Si petugas pos gitu. Pernah dicoba sebagai tukang ngirim surat, gitu. Nah, ternyata merpati ini memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Terus ada penelitian dari Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Lah, ternyata ketika dipasang magnet di kepala burung merpati ini itu bingung. Karena kan dia tuh punya magnet di badannya. Nah, harusnya itu kan hubungannya dengan medan magnet bumi. Nah, ketika dipasangi magnet lagi, jadi arahnya semakin ngawur gitu loh, semakin bingung gitu. Jadinya dia tuh nggak tahu jalan pulangnya, jadi kesasar dia. Terus ada juga migrasi ikan salmon. Jadi migrasi ikan salmon ini fungsinya dia itu untuk berkembang biak. Jadi biasa kalau nggak salah itu ketika ikan salmon kecil, dia itu berkembang biaknya itu kalau nggak salah di sungai, di air tawar. Habis itu bermigrasi keliling keliling buana gitu. Oke, ada iklan. Keliling buana gitu. Terus kembali lagi buat ngelahirin anak-anaknya di apa? Sungai air tawar. Terus ada juga penyu. Nah, kalau penyu ini agak beda. Dia itu sekali migrasi 5 sampai 10 tahun, jalurnya 12.900 kilometer di perairan Laut Atlantik Utara gitu. Nah, ada yang meneliti Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara. Dia itu mempelajari tentang tingkah laku tukik atau anak penyu ketika dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Jadi yang dihasilkan penyu akan mengikuti jalur migrasi yang diberikan.
Jadi ketika medan magnet mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, maka penyunya akan menuju ke daerah Portugal gitu. Nah, beda dengan apa? Kan tadi Ibu udah bilang kalau penyu ini berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Kalau hewan-hewan lain kan biasa migrasinya kalau burung sama ikan itu kan bareng-bareng. Nah, kalau penyu ini eh konon katanya individu gitu. Terus ada migrasi lobster berduri. Jadi ternyata lobster berduri ini melakukan migrasi. Oh, ada juga Kenneth Lohman itu juga melakukan penelitian di mana lobster untuk meneliti kemampuan lobster berduri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkannya ke dalam bak air, kemudian diatur medan magnetnya sama seperti penyu tadi, dan kemudian medan magnetnya itu disesuaikan, diubah arahnya. Ternyata lobster berduri ini akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak selalu menuju ke arah kutub utara gitu. Terus ada juga magnet di dalam tubuh bakteri. Ini ya. Jadi ada kelompok magnetotektik bakteria, dia merupakan kelompok bakteri yang bisa melakukan navigasi dan juga bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Ada flagela. Flagela ini cambuk ekor buat pergerakan si bakteri ini. Nah, ini ya, ada magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalam bakteri masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Terus kemarin juga kita belajar tentang teori kemagnetan ya. Di mana ternyata di barang benda-benda di sekitar kita itu juga menggunakan prinsip kemagnetan. Misalnya ada speaker, telepon, televisi, ada juga bel rumah dan lain sebagainya. Nah, ini ada konsep gaya magnet. Ternyata magnet ini berasal dari Yunani. Jadi kebanyakan ilmu itu dikit-dikit dari bahasa Yunani, dikit-dikit dari bahasa Yunani ya. Magnetis litos yang berarti batu magnesium. Jadi konon itu magnet itu sebuah berupa batu hitam. Magnesia adalah nama kota di Yunani yang sekarang namanya Manisa. Ada di daerah Turki, di mana di sana itu terkandung batu magnet. Jadi ditemukannya di sana. Nah, kita tahu magnet itu dapat terbuat dari logam seperti besi dan juga baja ya. Ada yang bentuknya U, ada yang bentuknya batang. Jadi namanya itu disesuaikan dengan bentuknya. Kalau bentuknya U berarti namanya magnet U. Kalau bentuknya batang berarti magnet batang gitu. Ini cara menentukan kutub magnet batang. Bisa diletakkan di atas gabus, kemudian diapungkan, maka ujung magnet ini akan menunjuk ke arah utara. Jadi, ke arah utara ini apa? Berarti kutub utara magnet. Kemudian ini, ketika kutub magnet yang senama didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Tapi kalau yang berbeda atau tidak senama, maka dia akan tarik-menarik. Jadi seperti itu. Dari mana kekuatan magnet berasal gitu? Apa beda gaya magnet dengan gaya listrik? Kalau gaya listrik itu kan berasal dari interaksi antara muatan-muatannya. Nah, sedangkan magnet ini interaksi antara kutub-kutubnya yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik elektron pada benda. Nah, ini misalnya ada magnet elementer. Nah, yang A ini tersebar secara acak. Nah, sedangkan yang B ini
tersusun. Jadi dia itu rapih arahnya. Nah, ketika suatu benda yang memiliki partikel elementer secara acak, maka benda tersebut nggak memiliki sifat magnet. Tapi ketika ada beberapa benda yang memiliki magnet elementernya yang tersebar secara merata atau pada arah tertentu, maka benda tersebut memiliki sifat magnet. Contohnya ada besi, baja, gitu. Nah, kemudian ada sifat magnet bahan. Nah, jadi bahan sifat magnet bahan ini dikelompokkan menjadi 3. Ada ferromagnetik, ferro itu dia kuat, ada diamagnetik, kemudian ada paramagnetik. Nah, contohnya kelompok benda ferromagnetik ada besi. Jadi besi, baja, kobalt, dan nikel ini kan merupakan kelompok yang apabila ditarik oleh magnet dia itu sangat kuat banget. Jadi kalau misalnya dilepasin agak susah gitu ya. Nah, kemudian ada kelompok paramagnetik. Contohnya ada magnesium, ada litium, dan lain sebagainya. Jadi, eh, dia itu bisa ditarik tapi lemah gitu ya. Nah, kemudian ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, yang dinamakan kelompok benda diamagnetik. Contohnya ada perak, emas, tembaga, dan juga bismut gitu. Kemudian, apakah kita bisa membuat magnet? Bisa. Jadi ada 3 cara. Ada cara yang digosokkan, atau ada yang diinduksikan, kemudian ada yang dialiri arus. Ini. Kalau digosokkan itu gosoknya searah. Jadi nggak boleh gosok kanan kiri, tapi gosokannya itu ya searah. Kalau misalnya gini, gini, gini. Dari S ke, kalau misalnya gosokkannya dari S ke U, ya udah dari S ke U, S ke U, S ke U gitu. Nah, yang pertama yang pertama nempel. Jadi ketika besi ini kan yang apa? Jadi yang ya Allah belibet. Kan ini kan ada paku tuh. Nah, magnetnya kan yang digosokkan kan pakunya. Jadi magnetnya yang apa ya? Yang kita pegang kan magnetnya. Nah, pakunya itu yang tidur gitu. Nah, jadi ketika kita menggosokkan paku misalnya dari titik tumpul ke runcing menggunakan magnet selatan, maka yang pertama kali disentuh misalnya yang tumpul nih, dari tumpul ke runcing gitu kan. Jadi dari kiri ke kanan menggunakan magnet selatan, maka yang pangkal ini dia itu magnetnya magnet selatan gitu loh. Paham nggak sih? Jadi yang pertama kali disentuh oleh magnet selatan yang akan kita gosokkan, itu magnetnya akan sama dengan magnet yang kita gosokkan. Nggak ngerti ya? Ya Allah. Kalau kalau induksi ya, kalau induksi itu didekatkan gitu. Jadi ada paku 1, paku 2, magnetnya itu didekatkan sama pakunya dengan waktu tertentu, jadi waktunya lumayan lama. Nah, lama-kelamaan paku ini akan bersifat magnet gitu. Jadi nanti paku yang satu ini bisa menarik paku 2, jadi gitu. Kemudian dialiri arus. Jadi bisa menggunakan batu baterai, kemudian dialiri arus. Nah, ini juga bisa arusnya tapi harus arus DC ya. Jadi arus yang searah. Kalau misalnya kita ingin memusnahkan sifat kemagnetan, baru kita menggunakan arus AC atau arus yang bolak-balik. Nah, nanti dia bakal bingung ujung magnet selatan utaranya mana. Tapi kalau menggunakan DC satu arah, maka kita bisa tahu mana sih yang selatan, mana sih yang utara gitu.
Ini ada caranya. Ini. Nah, ini loh maksud Ibu. Jadi misalnya ini ada sebuah batang ya. Nah, ini ada utara ke selatan. Misalnya ini pertama kali yang utara ini pertama kali nginjak itu di B. Dari B ke A, B ke A. Ya nggak sih? Mhm. Jadi B ke A. Jadi yang B ini dia B ke A, dia pakai dia pakai kutub selatan ya. Dari B ke A dia itu pakainya kutub selatan. Kutub selatan, dipakai kutub selatan. Jadi yang pertama kali kesentuh sama magnet yang digosokkan, maka dia itu akan kutubnya itu akan sama dengan magnet yang menggosokkan gitu. Jadi kan karena yang menggosokkan kutub selatan, maka yang pertama kali kesentuh kan yang B tuh. Maka B ini kutubnya kutub selatan, sedangkan A ini kutub utara. Paham? Paham. Gitu ya. Nah ini bisa juga diinduksi, jadi mendekatkan dengan magnet selama beberapa waktu. Jadi ini ya, ketika didekatkan misalnya ini ada kutub utara yang di bawah kutub selatan, maka yang B ini akan menjadi kutub utara, sedangkan yang A menjadi kutub selatan. Jadi seperti itu. Jadi ini besi atau bajunya dideketin lama, kemudian nanti yang B ini menjadi kutub utara, yang A jadi kutub selatan. Jadi posisinya itu sama dengan posisi magnetnya. Terus ada yang juga di aliri arus DC gitu. Itu namanya elektromagnet. Elektro itu kan listrik, magnet itu kan magnet. Jadi magnet dengan cara dialiri arus listrik gitu. Nah, ingat kalau misalnya ingin membuat sifat magnet menggunakan arus DC. Kenapa? Supaya dapat menyamakan arah magnet. Jadi seperti ini. Ini. Nah, ini jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka yang ujung A besi atau baja dia akan menjadi kutub utara, sedangkan B kutub selatan. Tapi apabila arahnya searah dengan jarum jam, arah arusnya searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja menjadi kutub selatan, yang B menjadi kutub utara. Nah, kita lihat ini arah arusnya kan dari atas, terus melingkar-melingkar, terus ke bawah. Nah, kalau di kalau digambarkan berarti ini kan muternya gini sih. Nah, kalau gini kan arahnya searah jarum jam. Maka kalau searah jarum jam, ini ya, ujung A besi, kalau searah mana tadi? Ini. Kalau searah arah jarum jam, maka A besi itu menjadi selatan, kalau B menjadi kutub utara. Ini ya, seperti itu. Kalau searah jarum jam. Kalau berlawanan berarti berkebalikannya. Yang A menjadi utara, kalau yang B jadi selatan. Ada penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari, ada bel listrik sederhana. Nah, ketika bel listrik ditekan, maka rangkaian arus menjadi tertutup. Nah, ketika tertutup berarti kan arusnya itu mengalir. Nah, ketika mengalir ada kumparan, di mana kumparan di dalamnya itu ada besi. Nah, dia itu menjadi elektromagnet. Ingat yang magnet ketika dialiri arus. Nah, jadi karena di dalamnya ada besi dan juga dialiri arus, maka besi tersebut dapat menggerakkan lengan belnya. Jadi ini. Jadi ini kan bel, terus ini ada kumparannya, ada batang besinya. Ini lengan pemukul. Jadi ketika dia ketika ditekan itu kan saklarnya tertutup, maka arusnya bisa masuk. Nah, batang besinya ini dialiri arus sehingga dia itu ada sifat magnetnya, maka
bisa menggerakkan lengan pemukulnya. Sama halnya dengan saklar. Saklar itu juga seperti itu. Jadi ketika di-on-kan, ketika dinyalakan, maka rangkaiannya tertutup. Dia juga menggunakan elektromagnet, sama seperti bel. Nah ini ya. Nanti yang ujung besi, yang satu dengan yang lainnya itu bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus mengalir, maka bebannya akan menyala, beban atau lampunya akan menyala. Ada telepon di mana seseorang bisa mendengar, ada juga yang bisa berbicara. Nah, untuk mengubah energi listrik menjadi energi bunyi, dia itu menggunakan sifat elektromagnet. Gini. Ini juga cara menghilangkan kemagnetan, bisa dengan dipukul. Jadi nanti dia bakal bingung utara selatannya. Bisa juga dipanasin, bisa juga dialiri arus listrik AC. Terus medan magnet ini ya. Medan magnet itu apa? Medan magnet itu daerah sekitar magnet yang dapat dipengaruhi oleh magnet gitu. Nah, ini ketika ada sebuah magnet batang, di bawahnya, ini di atasnya ini kertas ya. Nah, di atasnya lagi itu dikasih pasir. Nah, jadi pasirnya itu langsung membentuk medan magnetnya. Jadi ini. Terus ada teori kemagnetan bumi. Kalau ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet disebut deklinasi. Sedangkan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ada medan magnet bumi yang membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi yang disebut inklinasi. Jadi ini ya, kalau jarum kompas itu sebenarnya dia itu menunjukkan kutub selatan magnet bumi. Medan magnet ini sangat penting bagi kehidupan di bumi, di mana dia ini melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik yang dipancarkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya, bintang ya, bintang raksasa mungkin. Ya, kenapa radiasi kosmik itu sangat bahaya bagi kesehatan? Jadi dengan adanya medan magnet bumi ini, partikel listrik ini tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Nih. Nah, ketika menabrak atmosfer bumi, maka partikel listrik tersebut akan terionisasi dan membentuk plasma lemah. Nah, tampilan indah plasma inilah yang disebut dengan aurora. Terus ada induksi magnet. Ini ya. Jadi menggunakan ini tangan kanan jari jempol. Nah, jari jempol ini arusnya, sedangkan 4 tangan yang tertekuk ini B atau medannya, medan magnet. Jadi seperti ini. Nah, ini yang B. Jadi arah arusnya ke atas, ke samping, sama ke bawah. Gini, kan ada arah arusnya. Kemudian ada gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu juga menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi seperti ini. Yang jadi tengah ini gaya Lorentz-nya, arah gaya Lorentz-nya, sedangkan yang ini telunjuknya ini dia itu medan magnetnya, yang ini itu arus listriknya.
Terus penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Motor listrik yang seperti ini tuh bisa gerakannya bisa apa sih namanya? Bisa tetap gitu, maksudnya nggak berubah-ubah ketika kawat sanggahannya itu melingkar. Jadi ini ada besi-besi. Nah, dulu kalau misalnya di Olim Fisika itu disuruh bikin rangkaian seperti ini, motor listrik sederhana. Tapi kan ada beberapa dari mereka nggak tahu caranya. Soalnya untuk menggerakkan motor listrik sederhana ini susah-susah gampang ya. Jadi harus ada tekniknya dan kawat yang kuning ini tuh harus disilet atau dilukai, tapi satu arah. Dilukainya jangan teman-teman dilukai biasa semuanya. Supaya apa? Supaya bisa dialiri arus. Makanya dia bisa bergerak gitu. Ini ada induksi elektromagnet. Konsep perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik yang disebut dengan induksi elektromagnet. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Jadi magnet ini bisa menghasilkan arus listrik ketika magnet batang itu keluar masukin kumparan. Jadi ini ada misalnya ini kumparan, kemudian ini ada magnetnya, jadi dimasuk keluar masuk. Nah, ini lama kelamaan akan menghasilkan arus listrik gitu. Nah, ini. Jadi ini magnetnya yang dipegang, jadi magnetnya itu dikeluar masukin. Nah, ini akan yang G ini galvanometer ini untuk melihat berapa sih listrik yang dihasilkan gitu. Semakin banyak lilitan, maka listrik yang dihasilkan semakin besar gitu. Penerapan dari induksi elektromagnetik, yang pertama ada generator. Kita tahu generator itu merupakan alat yang mengubah dari gerak menjadi listrik. Ini ya. Generator ini dapat diperoleh dari energi angin, air, dan lain sebagainya, sesuatu yang bisa digerakkan kemudian dapat diubah menjadi energi listrik gitu. Ada generator AC, alternating current, ada generator DC, direct current. Kalau AC itu akan menghasilkan arus bolak-balik dengan cara ada cincinnya itu ganda. Sedangkan kalau DC cincinnya hanya satu. Kalau DC itu menggunakan cincin belah. Dan cincinnya hanya satu gitu. Ada dinamo AC DC. Nah, di sini kalau yang ini tuh ada di lab fisika UM. Dimana di sini ketika kita menggerakkan rodanya ini, nah ini tuh pegangannya. Ketika menggerakkan ini, jadi talinya ini kan akan menggesek. Di sini tuh ada magnet, di sini tuh ada kumparannya. Nah, magnetnya itu ada di atas sini. Jadi dia itu akan menyalakan lampunya gitu. Semakin kuat apa sih namanya? Kita menggerakkan ini rodanya itu, maka lampunya akan semakin nyala terang. Nah, juga ketika kita pakai satu magnet sama dua magnet. Jadi kalau satu magnet itu terang tapi lemah, tapi ketika kita menggunakan dua magnet yang sama, dia akan menyala terang. Kemudian ketika ini kan ada magnetnya itu kan ada utara selatan tuh. Misalnya yang kiri itu utara, yang ini selatan. Nah, ketika kita meletakkan dua magnet, kan katanya meletakkan dua magnet itu lebih terang. Tapi kutubnya harus sama. Jadi kalau misalnya di atas ini utara, di sini juga utara. Nah, ketika di sini selatan, ya di sini selatan. Tapi apa yang akan terjadi ketika dibalik? Di sini utara, tapi di sini selatan gitu. Dia lampunya nggak akan nyala gitu.
Nih ya, menggayuh pedal dengan cepat. Terdapat dinamo sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Dia akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ini contohnya, misalnya kalian punya sepeda ya, sepeda yang ada lampunya, pasti di sana ada dinamonya. Nah, ketika kita ingin ketika ingin menggunakan lampu, maka pasti ada ada cetekannya gitu loh, kayak ada saklarnya yang mengharuskan dinamo itu nempel ke sepedanya. Supaya dan ketika digayung kan agak berat tuh kalau misalnya kita pengen menyalakan lampu. Nah, dengan nempelnya dinamonya itu ke sepeda, maka gerakannya sepeda itu akan diubah menjadi energi listrik sehingga nyala lampu di sepeda kita akan nyala terang gitu. Nih, cara kerja dinamo dan generator hampir sama. Dia itu termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah, jadi pakai DC dan cincin ganda atau dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator itu terletak di dua komponen utama dinamo, yaitu rotor bagian penggerak dan stator bagian yang diam. Ketika sepeda digayuh dengan cepat, maka kumparan pada dinamo akan bergerak cepat sehingga ada GGL atau gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain dengan mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat dan memperbanyak jumlah lilitan dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo juga dapat mengakibatkan GGL induksi yang dihasilkan ada lebih kuat. Jadi ada berapa faktor nih? Ada 4 ya. Mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat, memperbanyak jumlah lilitan, dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo. Itu yang mempengaruhi GGL induksi lebih kuat atau lebih lemah gitu. Ada juga transformator. Nah, jadi transformator ini yang nyimpan energi. Nah, kan ketika PLTU itu menghasilkan energi listrik dari batu bara. Nah, kemudian disimpan di mana? Kemudian disimpan di generator, baru dia akan dialiri ke rumah-rumah gitu. Berdasarkan penggunaannya, transformator kok generator sih, dibagi menjadi 2, yaitu ada generator itu yang menyimpan energi. Kemudian karena energi listrik yang dari PLTU ini besar, nah dan yang kita gunakan itu kan pastinya lebih kecil. Soalnya kalau di PLTU itu kan kayak megawatt gitu kan. Nah, sedangkan kita itu hanya membutuhkan 900, ada yang 1200. Nah, untuk mengubah dari besar ke kecil dia itu pakai transformator gitu. Jadi ada 2 macam transformator, ada step up dan juga ada step down. Nah, yang step down ini menurunkan tegangan. Jadi dari PLTU ke warga-warga dia tuh pakainya transformator step down supaya tegangannya dari PLTU itu eh, dikecilkan atau direndahkan supaya bisa dialiri ke warga-warga. Sedangkan ada transformator step up fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik. Nah, di transformator ini ada lilitan primer dan juga ada lilitan sekunder. Ini. Kalau step down itu primernya lebih banyak, step down yang sekundernya lebih sedikit. Sedangkan kalau step up itu kan dari rendah ke tinggi, maka yang primernya sedikit, yang sekundernya yang banyak gitu. Kalau step down kan dari tinggi ke rendah, maksudnya tegangannya dari tinggi ke rendah, maka lilitannya yang banyak itu primer, yang sekunder lebih sedikit, seperti itu. Ini ya, lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi lilitan sekunder. Nah, perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah, sehingga dia akan menghasilkan tegangan AC pada ujung kumparan sekunder. Jadi, yang pertama kali diolah itu masuknya ke lilitan primer, nah hasilnya itu di lilitan sekunder gitu. Inti besi digunakan dengan tujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Jadi ini ada inti besi,
Fungsinya untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan oleh transformator dipengaruhi oleh jumlah lilitannya, yaitu pada kumparan primer dan juga sekunder. Ketika primernya lebih banyak daripada lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan primer yang dihasilkan. Maka dia itu disebut sebagai step down yang Ibu bilang tadi. Tapi sebaliknya, kalau primernya lebih sedikit sedangkan sekundernya lebih banyak, maka dia dinamakan step up. Soalnya dia kan menaikkan tegangan gitu. Nah, ada juga rumusnya. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke kumparan sekunder. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100%. Jadi seperti ini. Tapi di dalam dunia nyata ini besar energi listrik yang masuk ke kumparan primer itu apa ya, di dunia nyata itu enggak 100% gitu loh. Pasti ada energi yang akan keluar gitu. Jadi enggak sepenuhnya 100%. Tapi kalau misalnya di teorinya atau rumusnya ini apa ya? Apa sih namanya? Menganggap bahwa dia itu diubah 100% kayak lolos gitu. Nah, W ini kan energi primer. Energi primer itu sama dengan energi sekunder yang dihasilkan. W sendiri itu kan rumusnya VIT. V tegangannya, I arusnya, T ini waktunya. Vs ini pada tegangan sekunder. Nah, karena T-nya sama, waktu yang diperlukan sama, maka T-nya dicoret, maka tinggal Vp per Vs, yang V-nya dikumpulin jadi satu, yang I-nya dikumpulin jadi satu. Jadi bisa rumusnya bisa seperti ini. Kalau N ini jumlah lilitannya. Nah ini ya, pada kenyataannya tidak pernah dapat dibuat transformator yang efisiensinya sebesar 100% atau ideal karena sebagian energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer ini, dia itu bakal diubah menjadi energi kalor. Tahu kalor? Kalor itu di kelas 7. Energi panas gitu ya, yang berubah disebabkan oleh suhunya dari tinggi ke rendah. Perubahan energi listrik menjadi kalor ini salah satunya disebabkan oleh adanya arus eddy. Nah, arus eddy ini nanti akan dipelajari di SMA. Jadi arus eddy ini terjadi di inti besi. Nah, ini kan. Terus perhitungan efisiensi trafo yang tidak ideal tersebut dapat dilakukan menggunakan rumus ini. P out, P itu daya. Masih ingat kan daya bagaimana rumusnya, guys? Daya yang keluar dibagi daya yang masuk. Payout itu yang sekunder kan. Sekunder itu kan yang hasilnya, primer itu kan sumbernya gitu. V dikali I. P itu kan rumusnya V kali I. Nah, seperti ini. Per Vp kali Ip kali 100%. Itu untuk menghitung efisiensi pada trafo. Jadi seperti itu. Ini ya misalnya. Sebuah transformator memiliki lilitan 300 lilitan primer, berarti NP-nya 300, dan 30 lilitan sekunder atau NS-nya 30. Diketahui tegangan Vp-nya ada 220, ditanyakan besar tegangan. Nah, itu berarti kalau untuk menentukan besar tegangan pada lilitan sekunder menggunakan rumus yang ini. Yang diketahuinya kan ada tegangannya sama jumlah lilitannya. Berarti yang dipakai hanya dua ini. Ini. Kok keikut juga sih? Hanya dua ini, Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa makainya hanya dua saja ya. Maksudnya I atau V dengan N atau I dengan N. Nggak bisa tuh kita pakai I, V sama N itu nggak bisa. Jadi kita hanya bisa pakai dua variabel gitu. Jadi seperti ini ya. Nah ini buat nyari I-nya. Nah ini untuk mencari efisiensi transformatornya. Nah ini, karena Vp-nya lebih besar dari Vs dan Np-nya lebih besar dari Ns, maka dia disebut sebagai step down. Step down kan
dari tinggi ke rendah, dia menurunkan tegangan. Nah, berarti Vp-nya dia harus besar, Vs-nya harus kecil. Nah, karena Vp-nya lebih besar daripada Vs, berarti dia termasuk transformator step down. Terus kemudian ada kemagnetan dalam teknologi. Contohnya MRI di dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Jadi MRI ini, alat MRI ini fungsinya untuk mendeteksi adanya penyakit di dalam tubuh pasien. Nah, ternyata dia itu menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh di dalam manusia tanpa dibedah gitu. Jadi kayak dengan difoto kita udah tahu. Nah, ini menggunakan konsep apa namanya kemagnetan gitu. Ini contohnya MRI. Jadi orangnya dimasukin ke ini ke mesinnya. Jadi di dalamnya itu mungkin ada sinar-sinar ya buat bisa tahu. Nah, kemudian berkolaborasi dengan konsep kemagnetan. Nih. Orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Nah, medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Di mana nukleon tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Saat arahnya sejajar, nukleon-nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya akan diterima di komputer. Kemudian di komputer tersebut akan ditunjukkan adanya penyakit atau enggak di dalam tubuh. Teknik ini jauh lebih aman daripada ronsen. Kalau ronsen kan ditembakkan sinar X. Nah, kalau yang ini ditembakkan gelombang radio, kemudian dimasukin ke alat yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat daripada medan magnet bumi. Lebih dari sekadar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, ternyata MR ini juga dapat fungsinya untuk merekam pikiran manusia. Misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. Selain itu ternyata MRI ini juga dapat melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Jadi ini ya. Nah, ini nanti ini apa? Nukleon-nukleonnya sejajar. Ini ketika baru dimasukin. Ini sih, mana tadi? Jadi medan sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar, kemudian berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Kemudian 63B ini ditembakkan oleh gelombang radio. Terus yang C-nya ini akan nukleonnya ini akan memancarkan gelombang radio. Ini nukleon-nukleon sejajar yang ditembakkan ini akan memancarkan gelombang radio yang ditembakkan tadi. Dan diterima komputer sebagai pencitraan. Ada citra. Citra itu apa ya? Citra itu kayak gambarnya ya. Kondisi dalam tubuh dan menunjukkan adanya penyakit gini. Jadi ini bisa dilihat di komputer. Ada kereta maglev. Jadi maglev ini menggunakan magnet. Udah jelas-jelas ya MAG di depan ini berarti magnet gitu. Magnetically levitate atau kereta terbang di mana dia ini diterbangkan. Jadi dia tuh kayak mengapung, tapi bukan mengapung juga, soalnya dia tuh ada magnetnya. 10 mm di atas relnya, kemudian rel dan keretanya ini tidak menempel. Kereta maglev ini udah ada dulu sih. Ibu SMA kalau nggak salah itu udah ada di Jepang. Dia tuh melajunya sangat kencang banget dan itu menggunakan prinsip kemagnetan. Jadi dia tuh yang menggantikan roda-rodanya itu magnetnya, ada magnetnya. Dan tidak akan terjatuh atau tergelincir. Dia itu menggunakan sifat magnet yang tolak-menolak. Ya, tolak-menolak berarti apa? Berarti kutubnya itu sejenis atau sama. Serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Jadi menggunakan induksi. Nah,
udah ada di Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa Eropa. Di Eropa ada Prancis, Jerman, Inggris. Nah, di Jepang kereta yang menggunakan mesin ini yaitu kereta Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan juga Osaka. Jadi ini ya contohnya. Wow, kapan ya Indonesia? Ada juga pemanfaatan magnet dalam PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi energi nuklir ini dapat diubah menjadi energi listrik yang apa ya? Yang hasilnya itu lebih banyak, lebih besar daripada kita menggunakan batu bara. Tapi apa ya? Tapi ini loh, dampaknya itu lebih berbahaya daripada batu bara. Maksudnya sekalinya ada keeroran sedikit kan nuklir tuh. Nuklir dikit aja bisa ngeledain beberapa kota gitu di Nagasaki, Hiroshima yang kemarin. Yang ketika perang apa ya? Ya itulah di PS ya, di PKN. Oke. Jadi prinsip kerja PLTN ini hampir sama dengan tenaga uap atau PLTU, namun kalau yang PLTU kan yang dibakar batu bara. Nah, di mana uap air yang dihasilkan dari pembakaran itu uh, apa dihasilkan untuk menggerakkan turbin sehingga generator yang ada di pembangkitnya itu berputar dan menghasilkan listrik. Nah, tapi kan batu bara kalau misalnya kita pakai secara terus-menerus, dia kan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka lama-kelamaan kalau dipakai ya juga habis. Kemudian asap pembakarannya itu kan juga nggak boleh karena dia menyebabkan polusi, karena dia itu mengandung ada karbon, sulfur, dan juga nitrogen. Nah, sedangkan PLTN dia itu juga menghasilkan uap air yang juga menggerakkan turbin yang diperoleh dari pemecahan inti atom pada fisi uranium atau penggabungan inti atom reaksi fusi. Jadi ada reaksi fisi sama fusi. Nah, kalau fisi ini pemecahan inti atom, kalau fusi ini penggabungan inti atom di dalam suatu reaktor nuklir. Jadi uranium 235 itu tadi diproses sampai bentuknya kecil, seukuran penghapus pensil, namun energinya itu sebanding dengan 1 ton batu bara, sehingga panas yang dihasilkan dari pemecahan inti atom ini mampu mencapai 4.000 derajat Celcius. Nah, reaksi nuklir ini menghasilkan berbagai partikel bermuatan yang berbahaya bagi kesehatan jika menyebar ke lingkungan. Nah, supaya tidak menyebar ke lingkungan, maka digunakanlah botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar banget, di mana botol magnet tersebut akan menarik partikel yang bermuatan sehingga dia itu tetap berada dalam reaktor. Ini ya. Kalau nggak salah Indonesia itu udah punya di daerah Batan ya, kalau nggak salah kalau nuklir-nuklir gitu. Ayo kita renungkan di mana kemagnetan ini merupakan hal yang tidak terlepas di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan sekitar maupun di dalam diri makhluk hidup gitu ya. Dan di bumi pun dia tuh juga ada magnetnya, di mana magnet di bumi ini memberikan manfaat, yaitu bisa terlindungi dari cahaya matahari, sinar kosmik gitu ya, yang tidak baik untuk kesehatan. Tapi dengan adanya medan magnet bumi, sinar matahari tersebut eh, apa tidak tidak masuk ke bumi gitu. Terus juga hewan memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah. Nah, pada masa selanjutnya, perkembangan teknologi yang terinspirasi dari prinsip kemagnetan bumi juga menghasilkan beberapa penerapan magnet di bidang teknologi yang akan membantu aktivitas manusia dengan berbagai peralatan yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi kita harus bersyukur karena Allah sudah menyediakan banyak pelajaran di alam semesta. Jangan pernah berhenti untuk belajar dari alam. Jadi jadilah para penemu hebat selanjutnya. Jadi jangan jangan mau eh, jangan mau kalah sama Thomas Alva Edison yang baru 1999 kali gagal, baru ke 1000 kalinya dia itu baru bisa menemukan lampu yang sampai sekarang kita manfaatin gitu. Jadi kayak udah berapa ratus tahun gitu ya.
Jadi harus bersyukur dan harus terus selalu, apa ya, bertanya gitu, mencari-cari ilmu, mencari informasi gitu, bener nggak sih gitu-gitu. Misalnya teorinya tentang kayak gini, iya ta gitu, kayak, nggak harus langsung menerima, tapi, masih mencari dulu literatur atau kalau bisa dibuktiin dengan percobaan gitu. Jadi Kak, semakin lega ilmu yang kita dapatkan. Oke, itu dia tadi lanjutan dari, kemahnetan part 2 ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat dan, apa ya, bakal menjadi informasi baru kalian tentang kemagnetan, kayak, oh ternyata, nggak cuman menggunakan batu bara, ternyata nuklir bisa dan ternyata PLTN nuklir ini memanfaatkan kemagnetan ketika, apa, partikel-partikel yang jahat yang nggak baik buat kesehatan manusia tersebar ke lingkungan ternyata menggunakan prinsip kemagnetan gitu. Terus ada juga kereta maglev tadi ya. Terus ada juga MRI, juga menggunakan konsep magnet dan banyak sekali yang sebenarnya yang Ibu jelaskan ini hanya secuil gitu, seupil gitu ya, tapi sebenarnya banyak sekali, prinsip magnet yang di dalam yang ada di kehidupan kita gitu. Oke itu saja, terima kasih, semangat belajarnya, semangat H berapa ya? H-3 hari, H-4 hari PS ya. Jadi semangat terus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.